Margareta dengan NIM 9344402120. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kandungan Al-Quran. Untuk pembahasannya yaitu tentang ayat muhkam dan ayat mutasabih. Pengertian ayat muhkam dan ayat mutasabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara etimologis berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi, semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan. Mutasabih berasal dari kata tasabuh, secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Sedangkan pengertian ayat muhkam dan ayat mutasabih secara terminologi di kalangan ulama terdapat banyak perbedaan pendapat. Dari berbagai pendapat itu yang dikemukakan para ulama terkait pengertian muhkam dan mutasabih dapat disimpulkan bahwa inti muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, dan tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti. Yang termasuk dalam kategori muhkam adalah nas atau kata yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan terang dan tegas. Kemudian untuk mutasabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas dan tidak sedikit menimbulkan masalah dan kiranya perlu dibahas lebih lanjut. Yang termasuk ke dalam kategori mutasabih adalah mujmal atau global, muawwal atau harus ditakwil, musykil, dan ambiguous. Sikap ulama dalam menafsirkan ayat muhkam dan ayat mutasabih. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ayat-ayat yang muhkam. Semua sepakat mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang sudah jelas karena mengandung satu makna. Sedangkan mengenai ayat-ayat mutasabih yang maknanya masih samar, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Perbedaan tersebut terletak pada sikap para ulama saat menghukumi boleh tidaknya dilakukan penakwilan terhadap ayat-ayat mutasabih. Dalam memaknai suatu ayat muhkam, dalam Al-Quran cukup dengan tafsir, tetapi jika berhubungan dengan ayat mutasabih membutuhkan kajian lebih dalam, maka dari itu sebuah pentakwilan diperlukan, bukan sekedar tafsir. Perbedaan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mutasabih pada dasarnya terletak pada masalah apakah arti dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Menyikapi perbedaan pandangan antar ulama, baik yang setuju dengan penakwilan yang dilakukan manusia maupun yang tidak setuju dengan penakwilan itu, maka Ar-Rafiq Al-Asfahani bersikap lebih moderat dalam menghadapi persoalan itu. Ia membagi ayat-ayat mutasabih dari segi kemungkinan mengetahui maknanya pada 3 bagian, yaitu 1. Bagian yang memang tidak mungkin untuk diketahui manusia, seperti saat terjadinya hari kiamat, keluar binatang dari bumi, dan sejenisnya. 2. Bagian yang memang manusia dapat menemukan jalan untuk mengetahuinya, seperti kata-kata asing dalam Al-Quran. 3. Bagian yang berada di antara keduanya, yakni yang hanya dapat diketahui orang-orang yang mendalam ilmunya. Kandungan ayat muhkam. 1. Akidah. Akidah berasal dari kata akd yang berarti pengikatan. Maksudnya, mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Secara istilah, akidah berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Contoh ayat muhkamnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." Ayat tersebut menjelaskan tentang akidah, yaitu keimanan, bahwa manusia harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Contoh ayat muhkamnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah," yang tercekik.
Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum, yaitu hukum haram memakan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain atas nama Allah SWT. 3. Tuntunan pergaulan sosial. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pergaulan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup sendirian. Interaksi dengan sesama manusia juga menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita mengetahui dan memahami pergaulan-pergaulan dalam Islam. Contoh ayat muhkamnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Ayat tersebut menjelaskan tentang tuntunan pergaulan sosial, yaitu dengan berbangsa dan bersuku bisa saling mengenal satu sama lain. 4. Ekonomi. Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh ayat muhkamnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan tentang ekonomi, yaitu bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 5. Qasas. Menurut bahasa, qasas berasal dari kata kisah, yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kata qasas merupakan bentuk masdar. Secara terminologi, qasas ialah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang berisi tentang cerita umat-umat terdahulu dan nabi mereka, serta menceritakan juga tentang cerita-cerita yang telah terjadi, sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Contoh ayat muhkamnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 79 yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat tersebut menjelaskan tentang qasas atau kisah umat terdahulu, yaitu bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi rasul kepada seluruh manusia. Kandungan Al-Quran secara umum. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks, yaitu terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.